Obat kegalauan, baca Al-Quran. Sedang resah hatinya, baca Al-Quran. Sedang sumpek pikirannya, baca Al-Quran. Al-Quran obat dari segala penyakit. Kan saiki wis gak zaman cuman ngandelin Al-Quran. Teknologi makin canggih, masa depan harus diraih dengan kerja keras begini-begini. Kesusahan hidup bukan dari Al-Quran. Mau makan apa kalau kamu ngandelin Al-Quran? Al-Quran adalah firman Allah, adalah petunjuk hidup. Kehidupan adalah milik Allah. Al-Quran adalah buku pedoman untuk selamat dalam kehidupan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan kehidupan bagi kita, Allah juga menciptakan pedomannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Al-Quran memang untuk umat Nabi Muhammad, tapi tentu tingkat pemahaman Al-Quran berjenjang, tidak sama semuanya. Semakin seseorang bisa menyelami nikmatnya Al-Quran, maka semakin tinggilah dia derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin bisa dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Kita teruskan. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abi Hurairah, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, likulli syai'in sanamun, adapun bagi setiap sesuatu, sanamun, terdapat punuk. Wa inna sanamal Qur'an, dan sesungguhnya punuknya Al-Quran itu suratul Baqarah, ialah surat Baqarah. Wa fiha, dan di dalam surat Al-Baqarah, ayatun, terdapat satu ayat, ia, adapun ayat itu, sayyidatu ayil Quran, merupakan pemimpin dari semua ayat-ayat Al-Quran. Ayat kursi adalah ayat yang paling utama di antara semua ayat-ayat Al-Quran. Anak-anakku sekalian rahimakumullah. Dari kemarin kita lihat ada surat yang afdol, ada yang lebih afdol. Ada surat yang mulia, ada yang lebih mulia. Kita perlu paham maksud istilah ini. Perhatikan, jangan sampai salah paham. Dalam konteksnya sebagai kalamullah, perhatikan. Dalam konteks sebagai kalamullah, sebagai firman Allah, tidak ada satu ayat yang lebih mengungguli ayat yang lain, atau satu ayat yang lebih rendah kedudukannya dibanding ayat yang lain. Semuanya sama dalam konteksnya sebagai firman Allah. Mau ayat yang paling pertama, di tengah, paling akhir, semuanya sama. Sama-sama firman Allah, sama-sama kalamullah. Namun ada istilah
sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah. Ini baca ini sebegini, baca ini begini, baca ini begini, keutamaannya begini. Itu bukan merujuk pada ayatnya ansij, tapi itu kembalinya kepada makhluk, kepada kita. Bukan ayatnya. Kalau ayatnya semua sama, semua utama, semua baik, semua firman Allah. Tidak ada surat yang, oh ini kurang mantap, ini suratnya, yang ini yang utama. Sebagai firman Allah semuanya sama. Namun untuk kegunaannya bagi kita manusia, ada yang lebih afdol di antara satunya, ada yang lebih utama dibanding yang lain. Jadi jangan sampai salah paham. Kenapa kok sering baca Yasin begini? Berarti Yasin lebih utama dari surat-surat yang lain. Tidak. Semuanya sama. Sebagai firman Allah. Semuanya mulia. Rasulullah menjelaskan itu tidak lain dalam fungsinya untuk kita selaku makhluk. Wafiha, dan di dalam surat Al-Baqarah ayatun, terdapat satu ayat, hiya, adapun ayat itu, sayyidatu ayil Quran, merupakan pemimpin dari ayat-ayat Al-Quran yang lain. Hiya, adapun surat itu, hiya, adapun ayat itu, ayatul kursi, ialah ayat kursi. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Quran ini, ma'dubatullah, adalah perjamuan Allah, adalah hidangan dari Allah. Al-Quran yang ada di tangan kita, Al-Quran yang setiap hari kita baca, Al-Quran yang selalu kita hafalin, yang selalu kita deres, itu merupakan perjamuan atau hidangan dari Allah. Faqbalu, maka terimalah. Faqbalu, maka terimalah, min ma'dubatihi, dari perjamuan Allah. Mastata'tum, semampu kalian, sekuat tenaga kalian. Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Quran ini, hablullah, merupakan tali Allah, merupakan hubungan dengan Allah. Wan nurul mubin, dan Al-Quran juga merupakan cahaya yang jelas. Wasyifa'un nafi, Al-Quran juga merupakan asyifa'un nafi, obat yang sangat bermanfaat. Obat kegalauan, baca Al-Quran. Sedang resah hatinya, baca Al-Quran. Sedang sumpek pikirannya, baca Al-Quran. Al-Quran obat dari segala penyakit. Semakin kita mantap meyakini Al-Quran, maka insya Allah semujarab itu juga Al-Quran yang ada di tangan kita. Alhamdulillah. Ismatun liman tamassaka bihi, Al-Quran juga merupakan ismatun, benteng, liman, bagi siapa saja, tamassaka, yang berpegang teguh, siapa man, bihi, dengan Al-Quran. Al-Quran juga menjadi ismah, menjadi benteng,
menjadi pelindung kita bagi siapa saja yang yakin dan berpegang teguh kepada Al-Quran, tidak ragu-ragu kepada Al-Quran, tidak setengah-setengah dalam meyakini keberkahan Al-Quran, baik di dunia apalagi kelak di akhirat. Al-Quran juga merupakan wanajatun liman tabi'ah, wanajatun, dan Al-Quran juga merupakan najatun, penyelamat, liman, bagi siapa saja, tabi'ah, yang mengikuti, siapa man pada Al-Quran, bagi siapa saja yang yakin kemudian mengikuti Al-Quran, tidak terpengaruh dengan omongan-omongan yang mengkerdilkan Al-Quran, tidak terpengaruh dengan bisikan-bisikan, saiki wis gak zaman cuman ngandelin Al-Quran, teknologi makin canggih, masa depan harus diraih dengan kerja keras begini-begini, khususan hidup bukan dari Al-Quran. Mau makan apa kalau kamu ngandelin Al-Quran? Na'udzubillahi min. Yakin nak, insya Allah, sekuat apa keyakinan kalian pada Al-Quran, maka sebesar itu juga berkah Al-Quran yang akan kalian dapat. Amin Allahumma. Itu wanajatun liman tabi'ah, la yazigu fayusta'tab, la yazigu, tidak ada perubahan, tidak ada hal yang menyimpang, tidak ada yang salah arah. Al-Quran, artinya Al-Quran itu tidak ada yang menyimpang, tidak ada yang keliru. Fayusta'tab, hingga pantas untuk dicela. Loh ini kok begini Al-Quran ini, harusnya kan begini. Gak ada begitu Al-Quran. Kalau kitab-kitab lain, kalau buku-buku karya ilmiah, mungkin ini dari pemikiran seseorang, mungkin sekarang bagus, tapi belum tentu 10-20 tahun lagi teori seseorang itu bisa diterima. Bisa saja dalam satu hal keilmuan seseorang yang dituangkan dalam buku ilmiah itu diterima. Mungkin diterima oleh satu golongan, tapi tidak oleh golongan yang lain. Mungkin diterima di satu tempat, di satu waktu, tapi tidak di tempat lain atau di waktu yang lain. Tapi Al-Quran tidak begitu. Al-Quran adalah firman Allah. Al-Quran adalah petunjuk hidup. Kehidupan adalah milik Allah. Al-Quran adalah buku pedoman untuk selamat dalam kehidupan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan kehidupan bagi kita, Allah juga menciptakan pedomannya. Kalau kalian beli motor, kalau kalian beli mobil, maka pasti kalau belinya resmi, beli langsung dari dealer, beli apapun itu, bahkan barang-barang kecil pun ada buku panduannya. Ada buku panduannya. Siapa yang bikin panduan? Yang bikin produk itu. Pabrik yang bikin mobil menyediakan buku panduannya. Nah, Al-Quran adalah buku panduan untuk kehidupan. Siapa yang menciptakan kehidupan? Allah. Maka jangan pernah percaya dengan pihak yang mengkerdilkan kemuliaan Al-Quran. Kalau bukan kalian sebagai santri-santri Al-Quran yang memperjuangkan kehebatan Al-Quran, kemuliaan Al-Quran, lalu siapa lagi? Allahumma salli ala Muhammad. Al-Quran la yazigu fayusta'tab. Tidak ada penyimpangan di dalam Al-Quran yang karenanya bisa dicela. Wala ya'wajju fayuqawwam. Wala ya'wajju, dan Al-Quran tidak, Al-Quran juga tidak bengkok.
Seharusnya lurus, ini kok bengkok. Al-Quran tidak ada yang bengkok, baik dari kalimat, dari pemaknaan, dari hal-hal yang berkaitan dengan isi dan muatan Al-Quran. Tidak ada yang bengkok, fayuqawwam, hingga perlu diluruskan. Fayuqawwam, hingga perlu diluruskan. Ini sebenarnya sudah nggak zaman, ini kalimatnya nggak pas. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Kenapa kok nggak dzalika daftaru la raiba fi? Kenapa kok bukan ada kitabun la raiba fi? Sepertinya enak. Jangan merubah satu kata pun dalam Al-Quran. Itu dari segi bahasanya, apalagi dari segi isi. Alif, lam, mim. Ini kok dibaca hurufnya sih? Alif, lam, mim. Sementara ada ayat lain dibaca bukan alif, lam, mim, nasroh, tapi dibaca alam, nasroh. Yang ini dibaca asmaul huruf, alif, lam, mim, kaf, ha, ya, ain, sod. Itu asmaul huruf. Sementara di ayat lain, alam, nasroh. Hurufnya sama, alif, lam, mim. Tapi dibacanya alam. Ini mana yang benar ini? Udahlah, supaya simple, jangan dibaca alif, lam, mim, dalikal kitab. Tapi alam, dalikal kitabul. Nah, jangan. Itu adalah bacaan yang benar yang kita dapat dari kiai kita dapat dari kiainya dapat dari kiainya, terus bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun wala tangqadi ajaibu, wala tangqadi, dan tidak akan habis ajaibuhu, apa kehebatan-kehebatan Al-Quran. Ajaib itu sesuatu yang bikin takjub, wah gitu. Semakin kita menyelami Al-Quran, maka kita akan semakin menemukan kehebatan-kehebatan Al-Quran yang membuat kita takjub. Subhanallah, subhanallah. Bagi para sarjana bahasa, umpamanya bahasa Al-Quran, bahasa Arab, mengkaji Al-Quran dari segi bahasa itu saja sudah sangat-sangat luar biasa. Saya gelar doktor saya itu saya dapat dalam bahasan sedikit kalimat tentang ayat-ayat Al-Quran, kalimat-kalimat lesapan di dalam Al-Quran. Saya mendapatkan doktor saya dari sana, cuman sedikit. Al-Quran jika betul-betul ditelaah, itu secara bahasanya saja, itu bisa menghasilkan ribuan bahkan ratusan ribu doktor untuk pihak yang mau mendalami itu. Bukan cuman sarjana, bukan cuman master, bahkan doktor atau mungkin profesor. Dari segi bahasanya saja. Segi bahasa itu ya, ini kenapa kok begini? Tapi tidak menyalahkan Al-Quran. Oh ini kok harusnya begini. Bukan. Menyelami kenapa ini begini, kenapa ini begini. Itu. Wala tangqadi ajaibuh. Wala yakhlaku min kasratir raddi. Wala yakhlaku di sini maksudnya tidak akan pernah habis kenikmatan-kenikmatan, atau bisa kita bahasakan tidak akan pernah membosankan. Min kasratir raddi, dari seringnya atau banyaknya mengulang-ulang bacaan Al-Quran. Kalian coba baca buku cerita. Buku cerita sebaik apapun buku cerita itu, kalian baca 3, 4, sampai 10 kali, kalian pasti akan sudah jemu. Ah, itu sudah ketahuan ceritanya. Tapi kalau Al-Quran,
Kalian bisa ngecek sendiri, sudah berapa kali kalian mengulang-ulang bacaan Al-Quran, tapi tidak ada kejemuan. Bahasanya nikmat, kalimatnya enak, susunan kata menjadi kalimat, menjadi paragraf, semuanya indah dan menjadi rujukan utama para ahli bahasa Arab. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini juga yang membedakan antara Al-Quran dengan kitab-kitab lainnya. Kalau Injil, kalau Taurat, itu memang firman Allah, ayatullah, firman Allah, kalamullah. Tapi Allah tidak memberikan jaminan untuk melestarikan Injil dan Taurat. Hingga kita bisa lihat versi macam-macam di dalam Injil dan Taurat. Dan semuanya mengklaim yang paling benar. Sementara di dalam Al-Quran, tidak. Mulai dari Rasulullah sampai kita sekarang dan sampai nanti akhir kiamat, Al-Quran akan tetap sebagaimana adanya saat ini. Itu salah satu kemuliaan Al-Quran, dan itu salah satu mukjizat Al-Quran hingga menjadi keutamaan untuk bahasa yang dipakai oleh Al-Quran, yakni bahasa Arab. Kalau kalian sekarang nulis surat umpamanya, nulis surat dengan tulisan bahasa Indonesia, teruntuk cucunya cucu saya. Jadi kalian nanti punya anak kalian punya anak, itu cucu. Kemudian cucu kalian nanti punya anak. Nah, kemudian anaknya cucu kalian punya anak. Itu berarti cucunya cucu, generasi yang kelima. Untuk generasi yang kelimaku, ini kakekmu menulis dari Pondok Al-Munawwariyah. Kakek begini-begini. Pakai tulisan bahasa Indonesia. Kurang lebih mungkin akan terbaca oleh cucunya cucu kalian lebih dari 100 tahun yang akan datang. Tulisan yang kalian tulis itu belum tentu bisa dimengerti oleh cucunya cucu kalian. Kalau kalian tidak percaya, sekarang coba kakek kalian, nenek kalian. Kayak ini baca kayak apa tulisannya? Ini saya mau nulis kayak saya OTW. Terus apa lagi? Kalimat-kalimat selain itu. Saya mau OTW. IPHP. Apa? Tunggu dulu kayak saya mau OTW sedang mau BOB. Apa OTW BOB? Kalimat dulu baru bahasa Indonesia dipakai, tempo dulu. Ya, sekarang sudah menjadi tempo dulu. Ini belum 100 tahun bahasa Indonesia. Sudah banyak penyempurnaan, sudah banyak penambahan kata-kata baik dari bahasa Arab ataupun dari bahasa Inggris dan dari bahasa-bahasa asing. Ini belum 100 tahun, sudah banyak kalimat-kalimat. Kalian coba baca buku ilmiah terbitan tahun awal-awal kemerdekaan atau tahun 1920-an umpamanya. Baca. Akan banyak sekali kalimat-kalimat yang tidak kita mengerti. Itu belum 100 tahun. Jadi akan terus bergulir bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab yang ada di Al-Quran, bahasa Al-Quran ini sejak dari awal dituliskannya Al-Quran 1400 tahun yang lalu, bukan 100 tahun ya, 1400 tahun yang lalu, kalau ana uridu al-akla, saya mau makan, ya kalimatnya begitu, nggak berubah-ubah, tetap saklah kalimatnya begitu, mudah difaham dan ada aturannya. Ini tentang beberapa mukjizat atau keutamaan Al-Quran. Wala yaflaku min kasratir raddi, tidak akan membosankan dengan banyak membaca Al-Quran. Utslu, maka bacalah oleh kalian pada Al-Quran. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah ya'jurukum, Allah memberikan ganjaran kepada kalian ala tilawatihi, atas bacaan Al-Quran.
Kita membaca Al-Quran itu mendapat ganjaran dari Allah. Kullu harfin, setiap huruf dalam Al-Quran itu asyra hasanatin, mendapatkan 10 kebaikan. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Amma inni la aqulu alam alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan amma inni, sesungguhnya saya la aqulu tidak mengatakan alam harfun. Kata alam itu sebagai harfun. Walakin, akan tetapi, alifun walamun wamimun. Maka ketika kita membaca alam nasroh, sudah berapa huruf itu? Alif, lam, mim, nun, shin, ro, ha. Alam nasroh itu sudah berapa huruf itu? 6 kali 10 berarti 60 ganjaran cuma membaca alam nasroh. Kita baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, alif, lam, ha, mim, dal, lam, ha, ro, ba, alif, lam, ain, lam, mim, nun. Alhamdulillahirabbil alamin 11. Membaca Alhamdulillahirabbil alamin sudah dapat 110 ganjaran. Bagaimana kalau sampai waladhdallin? Bagaimana kalau kalian dalam 1 jam bisa mengulang-ulang bacaan 2 safhah untuk disetorkan? Tinggal dibayangin berapa pahala yang kalian dapat hanya dari membaca Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. An Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai, rafa'ahu ilan nabi. Ibnu Abbas menyebutkan bahwa apa yang disampaikan ini adalah dari Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Fatihatul Kitab, adapun Fatihatul Kitab yakni surat Al-Fatihah, adapun surat Al-Fatihah, tu'dalu bisulusayil Quran, tu'dalu diserupakan, disamakan atau sama surat Al-Fatihah itu bisulusayil Quran, dengan, kalau sulusul Quran itu 1/3, kalau sulusai berarti 2/3. 3 dibagi 2, ya. 2/3 ini lebih dari 1. Kalau umpamanya baca 2 kali, ini sebagai gambaran, 2/3, 1 Fatihah itu sama dengan 2/3 Al-Quran. Kita baca surat Al-Fatihah 2 kali, itu sama dengan fadilahnya membaca Al-Quran 3 kali. Bukan 1/3 loh ya, tapi 2 paham nggak? 2/3, bukan 1/3. Kalau 1/3 baca 3 kali, hitungannya 1. Kalau 2/3 baca 2 kali, hitungannya 3. Fahimtum? Ini Fatihatul Kitab tu'dalu bisulusayil Quran. Dengan memahami hadis ini, mengetahui fadilahnya bacaan Fatihah, mari bersama-sama kita membaca surat Al-Fatihah dengan penuh keikhlasan, kekhuduan, dengan baca yang benar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abi Hurairah, semoga Allah meridhoi, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa Nabi, yaji'ul Qur'an, yaji'u datang Al-Qur'anu, apa Al-Qur'an, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, fayaqulu, kemudian berkata, apa Al-Quran? Ketika hari kiamat, Al-Quran datang kepada ahlul Quran, datang kepada sohibul Quran, datang Al-Quran ketika hari kiamat menjumpai kalian. Lalu Al-Quran itu berkata, begini katanya Al-Quran, ya Rob, wahai Tuhanku, hallihi, hiasilah santri Al-Munawariyah ini ya Rob. Ya Rob, hiasi orang ini. Dia selalu baca saya dulu waktu di dunia ya Rob. Dia sangat memperhatikan saya ketika dunia ya Rob. Dia sangat mengagungkan saya ketika di dunia ya Rob. Dia sangat-sangat menghormati, bahkan untuk naruh saya saja dia sangat hati-hati ya Rob. Maka tolong hiasi dia ya Allah. Fayulbasu tajal karamah, fayulbas, maka dipakaikan atau dikenakan tajal karamah, apa, mahkota kemuliaan. Oh, ini santri Al-Munawariyah itu ya, yang ahlul Quran itu, santrinya Al-Quran. Oh, ini nih, dikasih mahkota kemuliaan. Amin Allahumma. Summa yakul, apakah sudah cukup? Apakah sudah puas Al-Quran? Ketika kita sudah, alhamdulillah saya kebiasaan bilang kita, karena saya yakin sekali kalian itu adalah ahlul Quran. Ketika Allah sudah memberikan mahkota kemuliaan untuk kalian, apakah sudah cukup? Summa yakul, kemudian Al-Quran bilang lagi, ya Rabb zidhu, wahai Tuhanku, zidhu, tambah lagi dong. Masih belum cukup. Mahkota kemuliaan di hari kiamat nanti belum cukup. Orang-orang yang lainnya sedang sibuk dengan pertanggungjawaban, kalian para ahli Quran semuanya mendapatkan hiasan langsung dari Allah, mahkota kemuliaan. Yang lainnya baju saja nggak punya, yang lainnya kepanasan, yang lainnya susah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi ahlul Quran, para sahibul Quran, dimuliakan oleh Al-Quran dengan meminta langsung kepada Allah, dan Allah mengijabai itu. Sudah dikasih, tapi Al-Quran bilang, zidhu ya Rob, tambah lagi dong. Al-Quran membalas orang-orang yang memuliakan Al-Quran ketika di dunia. Al-Quran yang setiap hari kalian baca, dengan semangat atau tidak semangat, dengan ngantuk atau tidak, tapi meskipun kalian tidak semangat, meskipun kalian agak capek, saya yakin kalian tetap memberikan penghormatan dan kemuliaan kepada Al-Quran. Ketika ada Al-Quran di bawah kalian, hati merasa gak tenang, diambil. Kalian sudah memuliakan Al-Quran di dunia, maka jangan ragu-ragu, Al-Quran akan membalas kemuliaan yang telah kalian berikan kepada Al-Quran. Di hari kiamat nanti, Al-Quran akan memintanya kepada Allah untuk orang-orang yang
muliakan Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabb zidhu, tambah lagi dong. Fayulbasuhul latal karamah, kemudian diberikan perhiasan kemuliaan. Yang tadi mahkota masih kurang, dikasih lagi perhiasan kemuliaan. Summa yakul, setelah dipakaikan mahkota kemuliaan, setelah dipakaikan perhiasan kemuliaan, summa yakul, kemudian Al-Quran berbicara lagi. Ya Rob, wahai Tuhanku, irdo anhu, ridhoilah orang ini, senangilah dia ya Rob. Fayardo anhu, maka Allah pun meridhoi orang tersebut. Fayuqalu lahu, fayuqal, maka dikatakan lahu kepada orang itu. Kepada lahu ini siapa ya? Siapa kira-kira lahunya ini? Kembalinya kepada santri al. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Mudah-mudahan kalian memang betul-betul ahlul Quran. Kalian bisa menjaga dan memuliakan Al-Quran. Fayuqalu lahu, kemudian dikatakan kepada santri Al-Munawwariyah. Nah, itu langsung aja begitu. Apa? Iqra, bacalah. Jadi nanti di akhirat kalian siap disuruh baca Al-Quran nanti di akhirat? Siap? Hai santri Al-Munawwariyah, wahai santri Al-Munawwariyah, Iqra, bacalah. Iqra, bacalah wahai santri Al-Munawwariyah. Warqa, dan naiklah. Watuzadu, dan ditambahkan. Bikulli ayatin, dari setiap ayat ditambahkan hasanatan, pada kebaikan. Maka betapa tingginya derajat mereka nanti di surga, di akhirat. Betapa tingginya mereka yang betul-betul sudah menjadi ahlul Quran. Ada ahlul Quran, di bawahnya ahlul Quran itu hamilul Quran. Di bawahnya hamilul Quran, mahirul Quran. Di bawahnya mahirul Quran, qari'ul Quran, ya tak. Jadi kita itu masih dalam tahap ini, dalam menghafal Al-Quran, tapi masih sangat kesulitan dalam menghafal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah itu ya, tapi itu pun sudah tercatat sebagai sohibul alham. An Abdullah bin Amru radhiyallahu an, dari sahabat Abdullah bin Amru, semoga Allah meridhoi, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa Nabi, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan li sahibil Quran, kepada sahibil Quran. Maksudnya ini adalah santri Al-Munawwariyah. Wahai santri Al-Munawwariyah, Iqra, bacalah. Wartaki, dan naiklah. Wartaki, dan naiklah. Warattil, dan baca Al-Quran kama, sebagaimana ma barang, kunta yang telah ada siapa kamu, turattilu, membaca siapa kamu, fid dunya, di dunia. Santri Al-Munawwariyah, ayo silakan baca, naik, dan terus baca Al-Quran seperti yang telah kamu baca waktu di dunia. Kalian jawab dalam, nggih, siap. Ditanya nanti akan ada suara yang bilang ke kalian, wahai santri Al-Munawwariyah, dalam. Ayo baca Al-Qurannya, siap. Nah, gitu kalian.
Fa inna manzilataka, maka sesungguhnya kedudukan kamu di akhirat itu inda akhiri ayatin takra'u biha. Kedudukan kamu di akhirat itu inda akhiri ayatin, sesuai dengan akhir ayat, takra'u yang membaca siapa kamu biha dengan ayat itu. Kita teruskan. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, dari sahabat Abi Sa'id al-Khudri, semoga Allah meridhoi, qala, berkata siapa Abi Sa'id, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an, dikatakan li sahibil Qur'an, kepada sahibil Qur'an, idza dakhalal jannah, ketika sudah masuk ke surga. Ketika santri Al-Munawwariyah masuk ke surga, kemudian dibilang, wahai santri Al-Munawwariyah, ikra, bacalah, was'ad, dan teruslah naik. Fayakra'u, kemudian membaca siapa santri Al-Munawwariyah, wa yas'adu, dan terus naik. Naiknya bikulli ayatin, dengan setiap ayat, darajatan, 1 derajat. Santri Al-Munawwariyah, Shahibul Quran, akan terus menaiki derajat di surga sesuai dengan ayat yang dia baca. Hatta yakra'a akhira syai'in ma'ah, hatta yakra'a, sampai yakra'a membaca siapa Shahibul Quran, akhira syai'in, pada akhir ayat, ma'ahu, yang bersamanya. An Abi Umamah radhiyallahu an, dari sahabat Abi Umamah, semoga Allah meridhoi, qala, berkata siapa Abi Umamah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man qara'a sulusal Qur'an, barang siapa yang membaca sepertiga Quran, barang siapa yang membaca sepertiga Quran, u'tiya sulusan nubuwah, u'tiya, maka diberikan atau dianugerahkan kepada man sulusan nubuwah, sepertiga kenabian. Waman qara'a nisfahu, dan barang siapa yang membaca separuh Quran, waman qara'a nisfahu, dan barang siapa membaca separuh Quran, u'tiya nisfan nubuwah, maka diberikan kepada man nisfan nubuwah, pada separuh kenabian. Wa man qara'a sulusaihi, dan barang siapa yang membaca 2/3 Al-Quran, membaca 2/3 Al-Quran, u'tiya, maka diberikan kepada man sulusain nubuwah, 2/3 kenabian. Waman, dan barang siapa qara'a, yang membaca siapa man Al-Qur'ana, pada Quran, kullahu, seluruh Al-Quran, semuanya lengkap kamilan, u'tiya, maka diberikan siapa man an-nubuwata, pada kenabian, maksudnya derajat kenabian, kullaha, semuanya. Wa yuqalu lahu yaumal qiyamah, dan dikatakan lahu, kepada man, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wa yuqalu, dan dikatakan lahu, kepada man,
yaumal kiamati, pada hari kiamat. Iqra, bacalah, warqa, dan naiklah, warqahu, dan naiklah. Dalam bacaan itu bikulli ayatin, dengan setiap satu ayat, darajatan, naik satu derajat, hatta yunjiza, sehingga yunjiza yunjiza mencapai atau menyempurnakan siapa man, ma pada apa-apa, maksudnya pada ayat-ayat, mahu yang bersama man, minal Qur'an, dari Al-Qur'an. Fayuqalu lahu, fayuqalu, maka dikatakan kepada sahibul Qur'an, fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada sahibul Qur'an, ikbit, genggamlah, ikbit, genggamlah, fayakbidu, maka menggenggam siapa man atau sahibul Quran. Fayuqalu lahu, kemudian dikatakan lahu kepada man, fayuqalu lahu, kemudian dikatakan lahu kepada man, hal tadri ma fi yadaik, apakah tahu siapa kamu, ma fi yadaik, apa yang ada di tangan kamu. Ketika suruh megang, ayo pegang, pegang, hanya dipegang oleh santri Al-Munawariyah. Kemudian ada yang tanya, santri Al-Munawariyah, apa kamu tahu apakah yang kamu pegang itu? Gitu. Fa'idha fi yadihil yumna al-khuldu, ternyata fi yadihil yumna, di tangan kanannya santri Al-Munawariyah itu, faida fi yadihil yumna, ternyata di tangan kanannya sahibul Quran, al-khuldu, keabadian, kekal abadi di dalam surga. Wafil ukhra, dan di tangan satunya, di tangan kirinya, an-naimu, dia menggenggam surga naim, jannatun naim, alham. Kita teruskan, tinggal berapa riwayat hadis lagi. Anil Imam Ali bin Abi Thalib, dari sahabat Ali bin Abi Thalib, karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan Sayyidina Ali. Qala, berkata siapa Sayyidina Ali, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man qara'al Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, wastadhara, kemudian mengeluarkan, astadhara begini, lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim dalikal kitab. Nah, itu istidhar. Kalian deres itu maksudnya istidhar itu. Paham ya? Istidhar. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an wastadharahu, kemudian mengeluarkan atau mengucapkan dengan tanpa membaca. Membaca itu berarti melihat. Istadhara itu mengucapkan dengan tidak melihat. Wastadhara, kemudian mengeluarkan bacaan itu atau mengucapkan tanpa melihat hu pada Al-Quran. Fahalla, kemudian ahalla, menghalalkan siapa man, halalahu, apa yang dihalalkan dalam Al-Quran. Waharrama, dan mengharamkan siapa man, haramahu, pada keharaman-keharaman Al-Quran. Dia bukan cuma membaca, tapi menjalankan isi Al-Quran. Yang katanya Al-Quran haram, dia mengikuti keharaman Al-Quran. Yang katanya Al-Quran ini halal, dia mengikuti katanya Al-Quran halal, ya sudah halal. Meskipun seluruh dunia mengatakan, oh ini halal,
Kalau katanya Al-Quran haram, kita tetap mengikuti Al-Quran, tapi tidak mengikuti seluruh orang yang bilang sebaliknya. Ini maksudnya. Barang siapa yang membaca Al-Quran, kemudian menghafalnya, dan menjalankan semua aturan dan petunjuk Al-Quran, begitu maksudnya. Adkhala maka memasukkan hu kepada man. Allahu siapa Allah, bihi dengan sebab Al-Quran, bihi dengan sebab Al-Quran, al-jannata ke surga. Sahibul Quran, hafidul Quran, mahirul Quran, apalagi hamilul Quran, apalagi ahlul Quran, sudah pasti dijamin masuk surga oleh Allah dengan sebab Al-Quran. Apakah cukup itu? Cuman masuk surga sendiri? Oh tidak. Wasyafa'a, dan memberikan syafaat siapa Allah, hu pada man. Maksudnya dia diberikan hak untuk bisa memberikan pertolongan, untuk bisa memberikan syafaat fi asrotin, dalam 10 orang. Kalian kalau sudah menjadi ahlul Quran, kalian mempunyai hak untuk memberikan bantuan kepada 10 orang. 10 orang tentu kita akan memilih keluarga kita, kalian akan memilih keluarga kalian. 10 orang min ahli baitihi, dari keluarganya dia, kulluhum, yang ada pun 10 orang itu, qad wajabat lahun nar, sudah pasti masuk neraka. Kalau umpamanya kerabatnya yang sudah jelas masuk surga, ya sudah biar. Yang sudah jelas-jelas pasti masuk neraka, kalian bisa, ya Allah, ini tolong dong. Oh ya, Santri Al-Munawwariyah. Oh ya, ya silakan. Siapa saja yang mau dibawa masuk ke surga? Itu. Bapak saya mana? Oh, bapak kamu ada di surga sudah. Oh, jangan berarti. Ibu kamu mana? Apalagi ibu kamu, nak. Kamu mondok itu karena ibu bapak kamu. Siapa ya Allah? Coba dia lihat. Oh ini, aduh, ternyata sepupu saya, saudara saya, atau paman saya dulu di dunia suka maksiat begini. Mana itu ada di pojok neraka itu? Ah, tolong dong itu masukkan ya Allah. Oke, masuk sini. Karena kalian an ummil mu'minin as-sayyidati Aisyah, dari ummil mu'minin as-sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi, qalat, berkata siapa Sayyidah Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, adadu darajil jannah adadu ayil Quran. Adadu darajil jannah, adapun jumlah laci-laci surga, adapun jumlahnya laci-laci surga, adadu ayil Quran, sejumlah ayat-ayat Al-Quran. Faman, maka barang siapa, dakhalal jannata, yang telah masuk surga siapa man, dakhala telah masuk siapa man, al jannata ke surga, min ahlil Quran, dari golongan ahlil Quran, falaisa fauqahu, falaisa maka tiadalah fauqahu, di atasnya man, darajatun, ada derajat yang lebih tinggi lagi. Maksudnya kalian para ahli Quran itu nanti di surga menempati ruangan atau posisi surga yang VIP, bukan kelas ekonomi.
Bukan kelas pojok-pojok, tapi kalian dengan menggunakan mahkota kehormatan, perhiasan penghormatan, ruangan kalian di Satu lagi. An Abdullah bin Amr bin As, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, siapa Nabi, man barang siapa, qara'a yang membaca, siapa man, Al-Qur'ana pada Al-Qur'an, fakot maka sungguh istadroja telah meniti. Kalau naik tangga itu apa namanya? Meniti ya? Menaiki. Kalau bahasa Jawanya? Munggah. Nah gitu. Fakot istadroja maka sungguh telah munggah atau menaiki, siapa man, menaiki apa? An-nubuwata pada derajat kenabian, baina jambai di kedua sisinya, ghairu annahu hanya saja man la yuha ilaihi tidak mendapatkan wahyu ilaihi pada man, artinya dia sudah meniti derajat kenabian, hanya saja nggak dapat wahyu. Gak ada wahyu, wahyunya sudah selesai. Sudah selesai dari Rasulullah sebagai penutup para nabi. Gak ada lagi wahyu. Jadi jangan pernah percaya kalau ada yang ngaku saya adalah nabi. Kalau ada yang mengaku saya nabi, saya mendapatkan ayat, mendapatkan firman petunjuk dari Allah, percayalah saya nabi. Kalian tinggal jawab, nabi endasmu, gitu aja. Jangan percaya. Tapi kalau ahlul Quran, sahibul Quran, dia meniti derajat kenabian, dan itu nanti ketika di hari kiamat, bukan sekarang. La yanbaghi li sahibil Quran, awas lu ini, perhatikan. Layan bagi tidak pantas, tidak layak, li sahibil Quran, bagi sahibil Quran, bagi siapa saja yang mengaku sahibul Quran. Apakah santri Al-Munawwariyah sahibul Quran? Ingat, kata Rasulullah, ini tidak pantas loh bagi mereka yang mengaku sahibul Quran. Tadi mulai kemarin kita membahas tentang kemuliaan-kemuliaan sahibul Quran. Nah sekarang sebagai penutup peringatan dari Rasulullah, layan bagi di sahibil Quran, tidak pantas bagi sahibul Quran apa? Ayyahidda ma'aman hadda. Ayyahidda, sini hadda itu maksudnya yahidda yagdob, untuk marah, tidak pantas marah, ma'aman hadda, beserta dengan orang-orang yang suka marah. Artinya seorang sahibul Quran itu pandai mengendalikan diri, tidak suka marah-marah. Dia itu akan terkontrol. Wala yajhal ma'aman jahila. Yajhal ini apa maksudnya? Kalau dari kata yajhal itu bodoh, tapi yang dimaksud di sini al-jahlu al-kalamu sayyi' wa tafahus, berkata dengan perkataan yang jelek serta keji. Gak pantas mereka yang mengaku sebagai sahibul Quran keluar dari mulutnya itu kata-kata kotor, kata-kata hinaan, apalagi mengumpat dengan menyebut nama-nama seluruh di kebun binatang. Kenapa kok nggak pantas? Wa fi jawfihi kalamullah, karena di dalam dirinya, di perutnya, di dalam tubuh orang itu kalamullah, terdapat kalamullah,
Saya tanya sekali lagi untuk menegaskan, wahai santri Al-Munawwariyah, santri yang putra, santri yang putri. Wih, kedengeran sampai sini. Apakah kalian siap menjadi sohibil Quran? Kalian siap memuliakan Al-Quran? Sebagai ganjarannya nanti kalian akan dimuliakan juga oleh Al-Quran. Kalian yakin di dalam tubuh kalian ada Al-Quran? Kalian yakin di perut kalian itu ada kalamullah? Maka ingat, jangan pernah ada kata-kata yang keluar dari mulut kita, kata-kata jelek, kata-kata umpatan. Siap nggak, Ji? Kita bungkus. Bukan karena kalian siapa-siapa, bukan karena menghormati teman kalian. Temennya ngomong kurang ajar, kemudian kalian, kan. Bukan kita berbicara baik ke orang, berbicara halus, bukan karena ingin menghormati dia semata-mata, bukan, tapi karena kita menghormati Al-Quran yang ada dalam diri kita. Niatkan itu. Kita menghormati Al-Quran, kita memuliakan Al-Quran, maka jangan pernah ada ungkapan atau kalimat kotor yang keluar dari mulut kita, apalagi sampai miso-miso. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.